Dan kita juga telah terhubung dengan juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK. Kita akan tanyakan bagaimana tanggapan KPK atas pembentukan Pansus Hak Angket KPK yang terbentuk kemarin. Selamat sore, Mas Febri. Selamat sore Mbak Eva. Iya, Pansus Hak Angket KPK sudah terbentuk kemarin, pimpinan sudah terpilih. Hari ini sudah ada rapat kedua membahas agenda kerja, termasuk diantaranya mekanisme untuk pemanggilan KPK. Apa yang saat ini sedang disiapkan KPK untuk menghadapi semua ini, Mas Febri? Ya, pertama kita belum tahu secara legal atau secara hukum apakah pansus tersebut dibuat dengan dasar hukum apa. Itu yang pertama. Karena bagi KPK sendiri ketika ada ketentuan di undang-undang yang belum terpenuhi, apalagi ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 misalnya, terkait dengan hak angket, tentu kita juga tidak dapat mengikuti panggilan-panggilan kalau menurut pandangan KPK itu tidak sah atau keabsahannya masih dipertanyakan. Sampai dengan hari ini kami belum menentukan sikap terkait dengan posisi hukum pansus hak angket tersebut karena kami masih meragukan keabsahan dari pansus itu. Kenapa kita meragukan? Ada sejumlah alasan hukum yang bagi kami cukup kuat sejauh ini. Yang pertama misalnya di pasal 79 Undang-Undang 17 tahun 2014 disebutkan terkait dengan ruang lingkup hak angket itu dapat diterapkan pada siapa. Cukup banyak ahli yang sudah memberikan masukan pada KPK bahwa itu sebenarnya KPK tidak masuk dalam ruang lingkup aturan itu. Dan yang kedua, proses pengambilan keputusan yang menurut kami terlalu banyak kejanggalan dan para ahli termasuk juga masyarakat memberikan laporan juga, ada masyarakat yang memberikan laporan ke Majelis Kehormatan Dewan misalnya terkait dengan indikasi pelanggaran dalam pengambilan keputusan itu atau ketika hak angket itu diketuk oleh Wakil Ketua DPR. Nah tentu ini akan berimplikasi secara serius terhadap sah atau tidaknya hal-hal yang dilakukan kemudian termasuk pembentukan pansus hak angket. Nah yang ketiga terkait dengan pembentukan pansus hak angket pun kalau kita lihat di pasal 201 misalnya di Undang-Undang 17 tahun 2014 unsur pansus hak angket itu harus terdiri dari seluruh unsur fraksi. Itu disebutkan secara jelas. Pansus hak angket jadi dalam hal disetujui kemudian pansus hak angket dibentuk yang terdiri dari seluruh unsur fraksi. Menjadi pertanyaan, apakah kalau ada pansus hak angket yang tidak terdiri dari seluruh unsur fraksi, apakah itu sah atau tidak sah? Kalau itu tidak sah, apakah itu tepat ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum, KPK misalnya, untuk menghadiri forum tersebut? Dan kalau itu tidak sah, bagaimana dengan status keuangan negara yang digunakan di sana? Kami sedang memfinalisasi hal tersebut, agar ke depan kewenangan-kewenangan yang dilakukan baik oleh KPK ataupun oleh DPR dalam hal ini pansus hak angket misalnya benar-benar kewenangan yang didasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan saja karena ini adalah negara hukum dan saya kira sama-sama menghormati proses hukum yang berlaku. Baik. Artinya masalah legalitas pembentukan pansus ini masih menjadi permasalahan bagi KPK. Meskipun kalau dari versi DPR mereka mengatakan menggunakan Undang-Undang MD3 dan juga Tatip DPR sehingga tidak ada lagi masalah legalitas itu tidak bisa diterima oleh KPK begitu Mas Febri? Ya itu masih kami pertimbangkan dan kami masih mengundang sejumlah ahli. Kita akan membicarakan lebih lanjut apa yang akan kita lakukan ke depan. Tentu kepentingan yang lebih besar yang akan kita pertimbangkan dan juga pemenuhan aturan hukum yang berlaku. KPK adalah lembaga penegak hukum, tentu kita harus mematuhi aturan hukum tersebut. Ya. Apakah itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ataupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sepatutnya dipatuhi secara utuh dan tidak sebagian-sebagian oleh semua pihak, baik KPK ataupun DPR. Untuk tata tertib adalah peraturan turunan dari undang-undang. Jadi memang prinsip dasarnya undang-undang harus kita patuhi dan kalau itu sudah tertulis secara jelas, patuhi apa adanya. Bukan dengan penafsiran yang kemudian bisa menjadi perdebatan lebih lanjut. Baik, artinya kalaupun pihak pansus hak angket KPK ini sudah menentukan jadwal tertentu pemanggilan terhadap KPK tidak akan hadir.
Sikap KPK sampai saat ini kami masih memfinalisasi kajian hukum yang kita lakukan terkait dengan keabsahan pansus tersebut. Jadi kita belum bicara tentang apakah pansus tersebut kami pandang sah dan kemudian wajib dihadiri atau tidak. Nah, ini tentu juga berkonsekuensi terhadap banyak hal. Kalau memang DPR dalam konteks fungsi pengawasan membutuhkan misalnya informasi-informasi atau data-data yang bisa dibuka oleh KPK, kami dengan senang hati akan memberikannya, namun gunakanlah forum yang tepat, misalnya rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Kita akan hadir di sana, kita akan sampaikan apa yang diminta oleh DPR sepanjang memang itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik, Mas dan tidak dalam konteks penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK. Karena kami menghormati DPR secara institusional dengan segala kewenangan yang dimilikinya, dan kita berharap DPR juga menghormati proses penegakan hukum yang berada di garis kekuasaan kehakiman. Konstitusi menjamin hal tersebut. Mas Febri, bagaimana kalau sampai sejauh DPR menggunakan haknya untuk memaksa KPK hadir pada saat pansus hak angket KPK meminta keterangan terhadap KPK? Apa yang akan dilakukan oleh KPK? Kami belum mengambil keputusan sekali lagi terkait dengan pansus hak angket ini karena ada sejumlah kemungkinan sepanjang itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mulai dari apakah pansus ini dapat dipandang sah atau tidak, dan yang kedua apakah kami akan menghadiri atau tidak, dan yang ketiga kalau menghadiri apa yang akan disampaikan di sana. Misalnya sejak awal kita sudah mengatakan ketika DPR meminta rekaman proses pemeriksaan Miriam S. Haryani ketika dalam proses penyidikan di kasus IKTP, kami katakan kami tidak bisa memberikan itu karena rekaman itu adalah salah satu bukti dalam penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Bahkan kemarin putusan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Miriam, itu hakimnya mengatakan bahwa rekaman-rekaman BAP dan hal-hal yang lain yang kita ajukan di persidangan merupakan bukti dalam proses penyidikan itu. Baik. Jadi saya kira tidak tepat kalau ada institusi di luar kekuasaan kehakiman mencoba masuk terlalu jauh untuk menilai, apalagi meminta bukti-bukti yang sedang diproses dalam proses penyidikan. Baik, Mas Febri, tapi pembentukan pansus seperti dikatakan oleh pimpinan pansus hak angket adalah upaya untuk melakukan check balances terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh KPK. Bahkan ada salah satu komentar dari tokoh senior PAN Amin Rais yang mengatakan bahwa pansus ini tujuannya untuk membuktikan apakah DPR atau KPK yang melanggar hukum. Bahkan dia mengatakan KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun super sistematik. Apakah KPK tidak menghargai pendapat-pendapat yang disampaikan sejauh ini? Ya, pendapat-pendapat itu kan disampaikan dari perspektif yang menurut kami juga harus diuji dengan undang-undang yang ada. Pak Amin Rais baru ke DPR misalnya ketika beberapa hari sebelumnya jaksa dalam penuntutannya membuka ada indikasi aliran dana. Nah, apakah ini kemudian dilihat oleh publik dan dihubungkan oleh publik seperti sikap yang respon terhadap penuntutan tersebut? Nah, tentu itu hak publik untuk melihat. Namun kami juga sebenarnya tidak terlalu memikirkan apa yang disampaikan tersebut, karena fokus KPK adalah bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang 17 tahun 2014 jelas sekali mengatakan kapan pansus bisa dilakukan, hak angket itu dalam konteks apa, dan syarat atau misalnya pansus hak angket terdiri dari seluruh unsur fraksi. Apakah KPK harus melanggar aturan tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan serius yang harus kami jawab juga di internal. Kalau terkait dengan checks and balances atau pengawasan, dengan senang hati KPK senang sekali diawasi, dan kami juga sering melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR. Sepanjang itu bukan upaya untuk mengintervensi kasus, sepanjang itu tidak masuk pada penanganan perkara, maka kita akan berikan informasi-informasi yang diminta. Kita akan jelaskan kalau ada pertanyaan, dan kita akan terima kalau memang ada masukan untuk perbaikan KPK. Baik, artinya terakhir Mas Febri, pembentukan pansus hak angket KPK ini sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap
seluruh proses penyidikan yang saat ini sedang ditangani, kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh KPK, baik itu tersangkut dengan nama-nama yang ada di DPR ataupun tidak begitu? Kalau kemudian pansus atau upaya-upaya pengawasan di DPR masuk pada perkara yang sedang ditangani oleh KPK, tentu itu akan berpengaruh dan tidak tertutup kemungkinan bisa menghambat penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK. Karena itulah kita perlu memisahkan mana yang merupakan kewenangan di proses hukum yang pro justisia misalnya, dan mana yang kewenangan pengawasan dalam konteks kinerja, anggaran, atau hal-hal lain dalam koridor checks and balances tersebut. Harus clear pemisahan dua hal ini agar kekuasaan-kekuasaan pengawasan kemudian tidak rentan disalahgunakan untuk mempengaruhi perkara-perkara tertentu. Dan selain itu saya kira kami juga masih mempertimbangkan ketika ada unsur pimpinan atau anggota pansus yang masih terkait dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Kami juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku misalnya di Undang-Undang 30 tahun 2002. Baik, Febri Diansah, juru bicara KPK, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.